Pemirsa, pamor Bertrand Peto atau yang akrab disapa Onyo semakin bersinar. Bahkan di kalangan remaja, Bertrand seolah lebih populer dari sang ayah Ruben Onsu. Kombinasi suara merdu dan wajah eksotis khas pria Kupang membuat sosoknya digandrungi banyak wanita. Lantas, apa kata Ruben tentang fans wanita Bertrand yang terus bertambah? Amin, terima kasih para fansnya Onyo yang selalu support, selalu dukung, selalu kasih kesempatan juga buat Onyo gitu untuk tampil terus, dan makasih pokoknya gitu. Ya masih ada yang mencintai lah, saya bersyukur lah. Ngejaga Onyo akan lebih seperti apa nih? Nah, nggak ada yang berlebihan, ngejaga biasa aja. Kasih tahu hal-hal yang menurut kita tidak baik yang dilakukan oleh anak-anak ya harus dikasih tahu. Tadi ketemu yang dari anak-anak itu seperti apa Onyo komentarnya? Foto bareng semuanya dan mereka ramah-ramah sekali dan kita hargai banget, kayaknya mereka baru datang juga ya tadi malam, jadi langsung jadi capek juga. Iya, sebagai ayah, Ruben bangga dan bahagia melihat karir putranya maju pesat meski baru setahun menekuni dunia hiburan. Kekhawatiran Ruben akan karir Bertrand yang menurun karena memasuki usia transisi ternyata tak terbukti. Faktanya saat menginjak remaja, Bertrand berhasil menjadi satu dari sedikit penyanyi remaja berusia belasan yang eksis di panggung musik tanah air. Ya excited lah mereka, excited, seneng banget ketemu Onyo. Bisa ngomong nggak kok mereka kalau ketemu Onyo? Awalnya grogi, tapi kan karena saya, Igun, Wendy, Ayu bikin mereka cair, jadi seolah-olah tidak terlalu tegang-tegang banget lah gitu. Ada yang nangis juga tuh? Apa? Ada yang nangis juga acting? Ada yang acting nangis, tadi siapa gitu yang rambutnya pendek gitu. Adalah gitu, tapi buat saya support buat anak-anak Indonesia yang mau maju dan berkarya dengan caranya masing-masing. Memiliki banyak fans, tentu saja banyak resiko yang dihadapi Bertrand, termasuk bullying dan ancaman dari orang-orang yang tak suka dengan Bertrand. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, Bertrand mendapat bullying dan ancaman pembunuhan dari oknum yang tak bertanggung jawab. Bahkan sang pelaku sudah meminta maaf, tapi Ruben tetap akan membawa kasus itu ke jalur hukum. Lantas benarkah pasca putra asuhnya dibully dan mendapat ancaman, Ruben menjadi overprotective terhadap Bertrand? Anak gue udah ada penjagaannya khusus kok. Cuman maksudnya ini kan jejak digital yang suatu saat nanti dia bisa lihat. Itu yang gue bilang. Kasus bullying dan ancaman terhadap Bertrand bukan terjadi kali ini saja. Akhir tahun lalu, Bertrand juga Thalia putrinya menjadi bulan-bulanan netizen. Anehnya, meski kasus tersebut sempat dilimpahkan ke kepolisian, masih banyak saja netizen yang tak kapok membuli dan mengancam putra-putrinya. Thalia dari dia lahir hari kedua aja udah ada bulian ya. Thalia dari Thalia lahir di hari kedua aja udah ada bulian. Untungnya anak saya nggak ada main sosial media. Tapi kan yang saya lakukan ini adalah ketika anak saya besar nanti dia tahu ayahnya melakukan tindakan. Itu aja. Dikabarkan akan menikah November ini, tiba-tiba desainer Ivan Gunawan justru harus menelan pil pahit lantaran pernikahannya dengan Bella Aprilia harus gagal meski sudah melakukan foto pra-pernikahan. Tapi yang mengejutkan, pria yang karib disapa Igun itu mengaku jika foto priwetnya dengan Bella itu hanya sebuah settingan. Jadi, tak akan ada pesta pernikahan dirinya dengan Bella tahun ini. Meski demikian, Igun tampak santai, padahal sebagian warganet berkomentar dengan nada nyinyir. Karena itu seperti apa sih? Maksudnya karena kesel dengan netizen atau gimana sih Kak Igun? Ya emang pengen jawab aja. Tapi yang Jatuh. Kak Igun tapi sejauh ini pengen nggak sih pengen mengikat hubungan gitu? Enggak, saya jalanin aja. Buat saya perkawinan bulan-bulan ini belum menjadi prioritas utama saya. Jadi tunggu aja 2021 seperti apa rencana yang Tuhan kasih buat saya. Oke, baik. Makasih Ya ya Kak kan? Igun. Terlepas dari kisah settingan foto priwetnya dengan Bella yang tak terlalu dipusingkan, fokus Igun justru beralih ke hal lain. Kabarnya, Igun tengah berseteru dengan sahabat karibnya, Deddy Corbuzier. Hal itu lantaran Deddy memasang billboard iklan podcastnya persis di dekat rumah Ivan. Pemasangan billboard ini buntut dari perkataan Ivan yang tak ingin menonton podcast Deddy saat Ivan diundang menjadi bintang tamu di kanal video berbagi miliknya. Alhasil muncullah iklan tersebut. My God, sumpah, gak tau malu lo, woi.
pasang reklame kecil banget di pinggiran tol. Dasar, pemaksaan. Pemaksaan lo suruh orang nonton podcast lo. Norak. Iya, saya bangun tidur ngeliat muka dia, lihat tulisan dia, mau tidur lihat tulisan dia gitu kan. Sekarang saya bikin satu Jakarta ngeliat muka saya tiap hari. Geram dengan tingkah Dedi, Igun pun membalasnya dengan hal yang sama. Namun bukannya sewot, Dedi malah meledek billboard Igun lantaran terhalang oleh pepohonan. Dalam unggahannya, Dedi menyebut jika dirinya bakal memasang billboard di sepanjang jalan yang Igun lalui. Kalau kata orang-orang sih ini bentuk cara marketing S3 kayak begitu. Terbukti, tempat parkir mobil yang biasa ia pakai justru diisi oleh mobil billboard Dedi. Alhasil, Igun pun marah besar. Bahkan, Igun pun tak mau kalah, bakal terus melakukan hal yang sama dengan Dedi. Bikin salon depan rumah gue. Depan rumah gue bikin salon. Bikin salon di depan rumah gue. Kurang ajar. Saya juga orangnya nggak bisa ditantang ya. Jadi saya kalau ditantang ya saya tantang balik lah. Tak ayal, banyak yang menilai jika aksi Igun dan Dedi sebagai candaan Sultan. Lantas benarkah perang billboard yang ditaksir satu titik bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta itu merupakan bagian dari strategi untuk mendongkrak usaha baru Ivan? Dan lagi pula juga saya baru buka usaha baru kan. Jadi nggak ada salahnya juga saya pasang billboard. Dan itu baru satu yang saya pasang. Insya Allah minggu depan Sudirman, Semanggi isinya muka saya semua. Tungguin aja.